Bab ke-137. Hasrat Nathan. Nathan malam ini tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia sangat resah karena terus memikirkan ucapan tadi yang dia lontarkan pada Lucy. Padahal saat ini tubuhnya memang benar-benar sangat lelah. Apakah Lucy akan marah padaku? Aku ini kenapa bodoh sekali sih selalu gegabah seperti ini? Mana mungkin dia mau menikah padaku kalau aku saja masih mencintai Ayunda? Duh, aku harus bagaimana? Apakah aku perlu meminta maaf lagi? Jika iya, maka dia akan mengira kalau aku tadi mempermainkannya. Gumam Nathan sakit kepala. Walaupun begitu, Nathan tetap akan mengejar Lucy daripada ayahnya menjodohkan dia dengan gadis yang entah seperti apa. Ayah pasti akan mencarikan gadis yang sangat baik, cantik tentunya. Tapi kenapa aku tidak mau ya? Sedangkan Lucy? Dia bukan muslim, dan sifatnya sangat menjengkelkan, belum lagi dia yang suka bertindak ceroboh dan merepotkan. Batin Nathan mencoba membolak-balikan pikirannya lebih jauh. Kemudian Nathan bangun, tiba-tiba dia merasa haus dan ingin ke dapur untuk mengambil minum. Tetapi siapa sangka jika ada Lucy yang tengah memanggang roti sambil mengoleskan keju. "Lucy, kamu sedang apa?" tanya Nathan basa-basi, padahal sudah tahu sedang memanggang roti. "Memanggang roti, aku lapar. Hanya ini dan mie saja yang bisa aku buat," jawab Lucy. Nathan tersenyum, dia tahu Lucy bergaya cuek tetapi sama-sama grosi seperti dirinya. "Lucy, apakah kamu sudah selesai? Aku mau bilang sesuatu yang penting," pinta Nathan sambil minum. "Aku mau makan dulu, kalau kamu lapar bisa buat sendiri." Sergah Lucy buru-buru memindahkan roti ke piring dan berlalu pergi, sampai-sampai segelas sususnya tertinggal tapi Lucy tidak kembali mengambilnya lagi. Nathan hanya bisa mendengus pasrah, dia tahu jika tingkah Lucy dan sedang menghindarinya. Hal itu membuat Nathan tidak nyaman. Nathan membuka kulkas, ada telur, selada, daging dan keju. Nathan tersenyum karena tadi Lucy hanya membuat roti bakar saja tanpa apa-apa. Nathan segera beraksi, membuat roti panggang menggunakan bahan-bahan tadi. Dia tersenyum saja karena pasti Lucy tidak akan cukup kenyang dengan sepotong roti saja. Nathan tidak tahu apa nama roti yang dibuatnya, tetapi dia yakin pasti rasanya enak karena dulu pernah dibuatkan oleh Ayunda. Duh, jadi teringat lagi dengan adik kecilku. Kenapa sih ada beberapa kesamaan antara Ayunda dan Lucy? Batin Nathan sedih. Tidak tanggung-tanggung, Nathan membuat 3 sekaligus dan juga susu lagi. Karena tidak bisa membawa, Nathan menggunakan nampan. Tetapi Lucy tidak ada di ruang makan atau ruang tamu. Nathan sedikit kecewa. Dia pasti masuk ke kamar, aku menyusulnya atau tidak ya? Tapi Lucy pasti masih lapar. Batin Nathan merasa kasihan. Akhirnya Nathan nekat, dia menyusul Lucy ke kamarnya dan mengetuk pintu secara perlahan. "Tok, tok. Lucy, tolong bukakan pintu. Aku membuat 3 roti panggang yang enak loh," ucap Nathan lembut. "Aku sudah kenyang, kamu makan saja," jawab Lucy dari luar. "Aku tahu kamu bohong, yakin nih tidak mau keluar. Aku kasih telur, daging, selada dan keju lumer loh," pancing Nathan. Di dalam kamar Lucy tengah memegangi perutnya yang masih lapar. Siapa bilang dia tidak mau saat Nathan menawarkan roti panggangnya yang menggiurkan itu. Tetapi entah kenapa Lucy belum siap untuk menghadapi Nathan. "Bagaimana ini? Aku lapar, jika aku tidak keluar malam ini aku akan tersiksa." Tahu, bodoh amat dengan rasa malu. Lagian Nathan juga bersikap biasa aja, kenapa jadinya aku yang baper sendiri? Gumam Lucy beranjak dari tempat tidurnya. Saat membuka pintu, Nathan masih berdiri dengan senyuman manisnya. "Kok kamu masih di sini?" gumam Lucy lirih. "Karena aku tahu kamu pasti akan keluar, tidakkah kamu melihat apa yang aku pegang ini?" goda Nathan. Karena kamu sudah susah payah bikin sayang jika tidak dimakan," jawab Lucy melirik ke tempat lain untuk menutupi kegugupannya. "Kamu benar, aku sudah membuat 3 sedangkan aku paling hanya makan 1. Yuk kita duduk di sofa aja, susumu belum kamu minum kan?"
Kamu minum punyaku saja yang masih hangat. Bujuk Nathan agar Lucy tidak kabur lagi. Nathan beranjak duluan, meletakkan nampannya di meja sedangkan dia duduk manis menunggu Lucy. Akan tetapi Lucy malah bengong dan merasa kebingungan. Kenapa kamu malah melamun saja? Kau tegur Nathan. Nat, kamu jangan terlalu baik padaku. Jawab Lucy resah. Duduklah sini dulu, tidak perlu membicarakan hal yang lain. Yang paling penting saat ini kamu makan dan habiskan susumu. Bujuk Nathan. Iya. Jawab Lucy menyusul dan duduk dengan ragu-ragu. Jangan takut, aku tidak meracunimu kok. Canda Nathan untuk mencairkan suasana. Lucy mengambil rotinya, sekilas mirip hamburger tetapi juga bukan hamburger. Dalam gigitan pertama Lucy langsung menyukainya. Enak? Tanya Nathan memastikan. Ya, buatan kamu lebih enak dariku. Aku tidak menyangka kamu bisa membuat seperti ini. Jawab Lucy mulai bisa tersenyum. Iya, dulu Ayunda yang mengajariku. Maaf. Jawab Nathan langsung menutup mulutnya. Lucy langsung melirik kesal, inilah hal yang paling tidak disukainya. Nat, kenapa kamu begitu saat membahas Ayunda? Apa kamu pikir aku akan cemburu gitu? Nat, aku ingin kita berteman seperti dulu, tidak ada rasa kecanggungan seperti ini. Pinta Lucy. Maaf, Lucy. Aku hanya tidak ingin kamu merasa aku mau menjadikan kamu sebagai pelampiasan. Kamu konyol, kau kira aku sebodoh itu apa? Lagian ya, aku tidak akan tertarik padamu. Kamu nih sangat menyebalkan. Balas Lucy mulai tersenyum. Serius kamu tidak tertarik padaku? Tanya Nathan. Iya, memangnya apa aku harus menyukaimu? Jawab Lucy sambil fokus makan. Ya udah, kalau gitu sudah pasti besok aku akan menikah dengan perempuan ayah. Saat itu tiba mungkin kita sudah tidak bisa berteman lagi, kalau bertemu paling hanya sekedar hai saja karena ketika aku sudah menjadi suami aku tidak akan memiliki teman perempuan. Jawab Nathan sedih. Loh, kenapa tidak boleh? Kan hanya hanya berteman. Tanya Lucy heran. Itu bisa melukai perasaan istri. Meski aku tidak menikah dengan cinta, tapi aku tetap punya kewajiban untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Bukan sekedar memberinya makan, pakaian, atau tempat tinggal, melainkan juga membahagiakan hatinya dan melindunginya dari rasa sakit lahir batin. Dan aku merasa jika pertemanan kita ini terlalu dekat, itu tidak baik jika kita sudah memiliki pasangan masing-masing nanti. Jawab Nathan serius. Entah kenapa Lucy merasa aneh saat mendengar jawaban Nathan, antara rasa sedih takut kehilangan dan juga kagum ada tipe lelaki seperti itu. Karena jika menikah, Lucy menginginkan lelaki yang bisa berpikir seperti itu. Perceraian kedua orang tuanya sangat mempengaruhi pola pikirnya. Masih satu nih, buruan habiskan sebelum dingin. Minum juga susunya, setelah itu kita tidur. Ucap Nathan memperingati. Iya. Jawab Lucy yang menjadi resah tapi tidak tahu harus bicara apa. Nathan juga meminum susu yang tadi dibuat oleh Lucy. Berduaan seperti ini membuat dia menjadi berpikir mungkin jika nanti punya istri hidup akan lebih menyenangkan. Selain bisa makan bersama, juga tidur bersama. Nathan jadi teringat lagi betapa lembutnya bibir Lucy. Sesaat kemudian Nathan tersenyum sendiri, dan Astagfirullah, astagfirullah. Pekik Nathan panik. Kamu kenapa? Barusan kamu bilang apa? Tanya Lucy yang tidak paham ucapan Lucy. Bukan apa-apa, aku mau tidur dulu. Setelah Nathan langsung berlari ke dalam kamar. Lucy memicingkan matanya, dia menjadi penasaran kenapa Nathan tiba-tiba bersikap aneh begitu. Dia kenapa asih? Di sisi lain Nathan yang sudah berada di kamar langsung menuju kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air dingin bahkan belum melepas pakaian. Ampun, kenapa aku jadi memiliki hasrat seperti ini? Padahal sebelumnya saat bersama Ayunda aku bisa menekannya dan tidak ada pikiran kotor. Lucy itu yang salah. Kenapa mesti memakai pakaian terbuka? Tidakkah dia tahu jika kulit mulusnya dan kecantikannya itu bisa mengundang birahi lelaki?
Gumam Nathan. Setelah Nathan agak tenang, dia menepuk jidatnya karena baru ingat jika dirinya tidak membawa pakaian lain. Aduh, ceroboh banget sih aku. Setelah ini bagaimana? Masa aku tidak memakai pakaian? Keluh Nathan. Dia segera menanggalkan pakaian dan berganti handuk. Nathan berniat menelpon Lucy. Tetapi sudah 3 kali panggilan tidak ada jawaban. Apakah dia masih di ruang santai? Sepertinya dia tadi membawa ponselnya, batin Nathan. Mau tak mau Nathan harus keluar untuk menemui Lucy. Daripada malam ini dia masuk angin. Tetapi saat Lucy melihat dirinya, justru gadis itu malah tertawa dan Nathanlah yang merasa malu. Lus, kamu apa-apaan sih? Kamu gadis, seharusnya menunduk atau memalingkan wajah saat melihat lelaki begini. Protes Nathan. Ada pemandang yang indah, kenapa aku sia-siakan? Goda Lucy berdiri dan mendekati Nathan dengan senyuman jahil. Kamu tidak merasa malu ya berbicara seperti itu? Tanya Nathan kesal. Tidak, duh perut kamu six-pack seperti idaman aku loh, aku sentuh sedikit saja ya. Canda Lucy. Tetapi saat Lucy maju, kakinya tersandung kaki meja dan membuatnya terjatuh. Secara otomatis Nathan menangkap Lucy dan wajah Lucy jatuh ke dada Nathan. Ah! Pekik Lucy kaget. Dada Nathan semakin bergemuruh, apalagi saat kulitnya bersentuhan dengan kulit Lucy. Kamu ceroboh sekali. Bentak Nathan memerah wajahnya. Maaf, aku tidak sengaja. Ngomong-ngomong dada kamu enak disentuh dan wangi. Kamu habis mandi ya? Goda Lucy. Nathan sangat geram, dia menatap wajah Lucy dengan erat dan maju melangkah. Kini gantian Lucy yang panik, dia melangkah mundur sampai dia terjatuh ke sofa dan Nathan terus memepetnya. Nat, aku hanya bercanda. Bujuk Lucy meringis takut. Lucy, lain kali kamu tidak boleh bercanda seperti itu. Apalagi dengan lelaki lain. Ucap Nathan menatap lekat. Iya, maafkan aku. Balas Lucy tegang. Terlambat. Gumam Nathan. Nathan mendekatkan wajahnya pada wajah Lucy. Pada saat itu hidung keduanya sangat dekat. Lucy yang terpesona oleh ketampanan Nathan langsung memejamkan. Tetapi, beberapa detik kemudian Lucy tidak merasakan apa-apa. Saat membuka mata Nathan sudah berdiri dan menjauh darinya. Ngapain kamu memejamkan mata dan memonyongkan bibir seperti itu? Goda Nathan gantian mengerjai. Nathan, apaan sih kamu? Sergah Lucy merasa malu. Oh aku tahu, kamu pasti mengharapkan aku menciummu kan? Goda Nathan lagi. Tidak. Kamulah yang mesum, ngapain malam-malam begini hanya memakai handuk saja? Sergah Lucy tidak mau kalah. Aku mau minta tolong, belikan aku baju dan celana. Sekalian pakaian dalam juga. Jawab Nathan kembali serius. Lucy tertawa ngakak, tetapi Nathan sudah langsung kembali ke kamar karena tidak tahan.